Baiklah, saya akan menjelaskan tentang etika keperawatan gerontik. Etika keperawatan dapat diartikan sebagai filsafat yang mengarahkan tanggung jawab moral yang mendasari pelaksanaan praktek keperawatan lansia yang harus diperlakukan dengan kepedulian dan bermartabat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dalam keperawatan gerontik. Yang pertama yaitu sifat empati, di mana sebagai seorang perawat kita harus bersifat empati. Yang kedua adalah mengetahui hal yang harus dilakukan dan jangan dilakukan oleh keperawatan gerontik. Yang ketiga adalah hak otonomi, di mana setiap individu mempunyai hak untuk melakukan sesuatu ataupun tidak. Yang keempat adalah keadilan, yaitu prinsip pelayanan geriatrik yang harus memberikan perilaku yang sama bagi semua penderita. Yang kelima adalah kesungguhan hati, di mana yaitu suatu proses prinsip untuk selalu memenuhi semua janji yang diberikan pada seorang penderita. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pemecahan masalah pada keperawatan gerontik. Yang pertama adalah dalam hal menghargai hak otonomi penderita, dikenal dengan apa yang disebut sebagai arahan dan keinginan penderita, yaitu ucapan ataupun keinginan penderita yang diucapkan pada saat penderita masih dalam keadaan kapasitas fungsional yang baik. Arahan keinginan yang diucapkan ini sebaiknya dicatat ataupun direkam untuk pengambilan keputusan pada saat kapasitas fungsionalnya penderita terganggu atau menurun. Bahkan apabila arahan tersebut tidak dicatat atau direkam, tetap mempunyai kekuatan hukum, asal terdapat saksi-saksi yang cukup pada saat arahan tersebut diucapkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prinsip etika pelayanan kesehatan pada lansia, yaitu ada empati. Istilah empati menyangkut pengertian, simpati atas dasar pengertian yang dalam. Kemudian kedua, yang harus dan yang jangan. Prinsip ini sering dikemukakan sebagai non-maleficence dan beneficence. Ketiga, otonomi, yaitu suatu prinsip bahwa seseorang individu mempunyai hak untuk menentukan nasibnya dan mengemukakan keinginannya sendiri. Kemudian keadilan, yaitu prinsip pelayanan geriatrik harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua penderita. Ketiga, kesungguhan hati, yaitu suatu prinsip untuk selalu memenuhi semua janji yang diberikan pada seseorang penderita. Ada beberapa prinsip moral etika terhadap lansia, yaitu pertama respect, kedua autonomi, ketiga beneficence, keempat non-maleficence, kelima hak kerahasiaan, keenam justice, ketujuh loyal atau ketaatan, kedelapan kejujuran. Selanjutnya aspek hukum dan etika. Nilai etika dapat berdampak dalam keperawatan lanjut usia. Menurut hasil penelitian berdasarkan pengamatan pada lansia usia 65 tahun dan wawancara tidak lanjut dengan 20 perawat dan data analisis dengan analisis komparatif konstan menunjukkan adanya pengaruh etik dalam perawatan lansia, yaitu 3 kategori diidentifikasi berupa pertimbangan, hubungan, dan perawatan. Berbagai produk hukum dan perundang-undang yang langsung mengenai lanjut usia atau yang tidak langsung terkait dengan kesejahteraan lanjut usia telah diterbitkan sejak 1965. Beberapa di antaranya adalah 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang pemberian bantuan penghidupan orang tua berbunyi, bab 1 ketentuan-ketentuan umum, pasal 1 berbunyi, yang dimaksud dengan orang jompo dalam undang-undang ini adalah setiap orang yang berhubungan dengan lanjut usia, tidak mempunyai atau tidak berdaya mencari nafkah untuk keperluan pokok bagi hidupnya sehari-hari. Pasal 2 berbunyi, bantuan penghidupan yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah pemberian tunjangan dan perawatan kepada orang jompo yang diselenggarakan secara umum oleh pemerintah atau di rumah badan-badan organisasi swasta perseorangan. Kemudian pasal 3 berbunyi, tunjangan yang diberikan kepada orang jompo baru pada hidup dan sedangkan perawatan diberikan di rumah sendiri, di rumah beristirahat atau pengasuh atau pemondokan pada suatu keluarga. Kemudian 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Tambahan lembaran negara nomor 3796 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang pemberian bantuan bagi orang tua jompo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 ini berisikan antara lain 1. Hak
Hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan kelembagaan. 2. Upaya pemberdayaan. 3. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, potensial dan tidak potensi. 4. Pelayanan terhadap lanjut usia. 5. Perlindungan sosial. 6. Bantuan sosial. 7. Koordinasi. 8. Ketentuan pidana dan sanksi administrasi. Kemudian ke-9. Ketentuan peralihan. Kemudian hubungan etika dalam legalitas dokumentasi keperawatan. Menjaga kerahasiaan dan privasi catatan pasien. Kedua, kewajiban moral sehat dengan pencatatan elemen-elemen informed consent. Ketiga, menjaga kerahasiaan pernyataan atau keterangan sanksi. Keempat, menjaga kerahasiaan hak milik pasien. Kemudian pertanggungjawaban pelayanan keperawatan melalui dokumentasi, yaitu berpegang pada kode etik. Kedua, memberikan prioritas terhadap kebutuhan atau masalah pasien. Kemudian permasalahan pada lanjut usia ditinjau dari aspek hukum dan etik. Permasalahan yang masih terdapat pada lanjut usia bila ditinjau dari aspek hukum dan etik dapat disebabkan oleh faktor seperti berikut. Pertama, produk hukum. Kedua, keterbatasan prasarana. Dan ketiga, keterbatasan sumber daya manusia. Menurut Mary Ann Chris tahun 1993, berbagai isu hukum dan etika yang sering terjadi pada hubungan lanjut usia dengan keluarganya. Yang pertama pelecehan dan ditelontarkan. Kedua, tidak kejahatan. Ketiga, pelayanan perlindungan. Keempat, persetujuan tertulis. Dan kelima, kualitas kehidupan dan isu etika. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu tentang konsep Activity Daily Living atau ADL pada lansia. Menurut Brunner, menyatakan bahwa ADL itu merupakan aktivitas perawatan diri yang harus pasien lakukan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidup sehari-hari. Macam-macam ADL itu ada beberapa. Yang pertama itu ADL dasar. ADL dasar ini merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki seseorang untuk merawat dirinya, meliputi berpakaian, makan, minum, toileting, mandi, berhias, dan mobilitas. Yang kedua, ADL instrumental. ADL instrumental ini merupakan ADL yang berhubungan dengan alat bantu. Yang ketiga, ADL vokasional, yaitu yang berhubungan dengan pekerjaan atau kegiatan sekolah. Yang keempat, ADL non-vokasional, yaitu ADL yang rekreasional, hobi, dan mengisi waktu luang. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan ADL. Yang pertama itu umur dan fase perkembangan, yang kedua kesehatan fisiologis, yang ketiga fungsi kognitif, yang keempat fungsi psikososial, yang kelima tingkat stres, yang keenam ritme biologi, dan ketujuh itu status mental. Mempertahankan activity daily living atau ADL. Langkah-langkah mempertahankan activity of daily living ADL. Yang pertama adalah latihan kepala dan leher, latihan bahu dan lengan, latihan tangan, latihan punggung, latihan paha, latihan pernapasan, dan latihan muka. Jenis-jenis olahraga atau latihan, beberapa contoh olahraga dapat dilakukan oleh lansia usia lanjut dalam mempertahankan activity of daily living atau ADL. Yang pertama adalah pekerjaan rumah dan berkebun, jalan kaki, berenang-renang, lompat tali. Teknik dan cara berlatih yang dilakukan untuk mempertahankan activity of daily living atau ADL pada lansia terbagi dalam 3 segmen seperti yang pertama pemanasan atau warming up. Yang kedua, warming up yang melibatkan sebanyak-banyaknya otot sendi dilakukan secara lambat dan berhati-hati. Pemanasan dilakukan bersama dengan peregangan atau stretching. Latihan ini bergantung pada komponen atau faktor yang dilatih. Gerakan senam dilakukan berurutan dan dapat diiringi oleh musik yang disesuaikan dengan gerakannya. Untuk lansia biasanya dilatih daya tahan, kardiopulmonal, fleksibilitas dengan peregangan, kekuatan otot dengan latihan beban. Komposisi tubuh dapat diatur dengan pengaturan pola makan. Yang ketiga, pendinginan, olahraga atau latihan fisik yang membahayakan bagi lansia, seperti sit up dengan kaki lurus, meraih ibu jari kaki, mengangkat kaki. Baiklah, itulah saja materi
materi mempertahankan activity of daily living. Konsep personal hygiene. Di sini terdapat definisi. Definisinya adalah personal hygiene berasal dari bahasa Yunani yaitu personal yang artinya perorangan dan hygiene berarti sehat. Kebersihan seseorang adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Di sini juga terdapat jenisnya. Yang pertama itu perawatan dini hari setelah bangun tidur. Yang kedua, perawatan pagi hari pos makan pagi. Yang ketiga, perawatan siang hari pos tindakan dan makan siang. Yang keempat, perawatan menjelang tidur, pre-rehat atau tidur. Di sini juga terdapat tujuan keperawatan personal hygiene, yaitu meningkatkan derajat kesehatan, memelihara kebersihan diri sendiri, memperbaiki personal hygiene, mencegah timbulnya penyakit, meningkatkan rasa percaya diri dan kenyamanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep personal hygiene yang terdiri dari faktor yang mempengaruhi personal hygiene, dampak pada masalah personal hygiene, dan penata laksanaan personal hygiene. Baiklah, yang pertama itu adalah faktor yang mempengaruhi kebutuhan personal hygiene. Yang pertama itu ada budaya. Sejumlah mitos yang berkembang di masyarakat menjelaskan bahwa jika sedang sakit tidak boleh mandi karena dapat memperparah penyakitnya. Yang kedua itu adalah status sosial dan ekonomi. Untuk melakukan personal hygiene yang baik dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai serta perlengkapan mandi yang memadai. Kemudian yang ketiga itu ada agama, juga berpengaruh terhadap keyakinan individu dalam melakukan kebiasaan sehari-hari. Kemudian yang keempat itu ada tingkat pengetahuan dan perkembangan individu. Kedewasaan seseorang akan berpengaruh terhadap kualitas diri orang tersebut. Salah satunya adalah pengetahuan yang lebih baik. Kemudian yang kelima itu ada status kesehatan, yaitu kondisi sakit atau cedera akan menghambat kemampuan individu dalam melakukan perawatan diri. Keenam yaitu kebiasaan, yaitu ini ada kaitannya dengan kebiasaan tiap individu dalam menggunakan produk-produk tertentu untuk melakukan perawatan diri. Kemudian itu yang ketujuh ada cacat jasmani atau mental bawaan, yaitu kondisi cacat dan gangguan mental yang menghambat kemampuan individu untuk melakukan perawatan diri secara maksimal. Baiklah, lanjut untuk yang kedua yaitu ada dampak dari personal hygiene, yaitu yang pertama itu dampak fisik. Banyak gangguan kesehatan yang diderita seseorang tidak terpeliharanya kebersihan perorangan dengan baik. Gangguan fisik yang sering terjadi adalah gangguan integritas kulit, gangguan membran mukosa mulut, infeksi pada mata dan telinga, serta gangguan fisik pada kuku. Kemudian yang kedua itu ada dampak psikososial, yaitu masalah sosial yang berhubungan dengan personal hygiene adalah gangguan kebutuhan rasa nyaman, kebutuhan dicintai dan mencintai, kebutuhan harga diri, aktualisasi diri, dan gangguan interaksi sosial. Yang ketiga ada penata laksanaan, yaitu tindakan keperawatan dengan melakukan perawatan pada kulit yang mengalami atau beresiko terjadi kerusakan jaringan lebih lanjut khususnya pada daerah yang mengalami tekanan atau tonjolan, dengan tujuan mencegah dan mengatasi terjadinya luka dekubitus akibat tekanan lama dan tidak hilang. Tindakan keperawatan pada pasien dengan cara mencuci dan menyisir rambut. Tujuannya adalah untuk membersihkan kuman yang ada pada kulit kepala, menambah rasa nyaman, membasmi kutu dan ketombe yang melekat pada kulit kepala, dan memperlancar sistem peredaran darah di bawah kulit. Kemudian, tindakan keperawatan pada pasien dengan cara membersihkan dan menyikat gigi dan mulut secara teratur. Tujuan perawatan ini mencegah infeksi pada mulut akibat kerusakan pada daerah gigi dan mulut, membantu menambah nafsu makan dan menjaga kebersihan gigi dan mulut. Kemudian tindakan keperawatan pada pasien yang tidak mampu merawat kuku secara mandiri, yaitu tujuannya adalah menjaga kebersihan kuku dan mencegah timbulnya luka dan infeksi akibat kerusakan dari kuku tersebut.
Dadah.